Resmi Atletico Madrid konfirmasi transfer dari Caglar Soyuncu. Atletico Madrid telah resmi mengumumkan bahwa bek mereka yakni Caglar Soyuncu telah resmi pindah ke negara asalnya dengan bergabung Fenerbahce. Menurut kabar yang dilansir dari Football Espanya menyebut bahwa transfernya tidak menyempatkan opsi untuk membelinya dan ada biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh klub raksasa Turki tersebut sebesar 2 juta euro. Diketahui hingga sejauh ini Soyuncu hanya menorehkan 212 menit bermain dalam 9 pertandingan di musim ini. Irak versus Yordania, selebrasi makan Ayman Hussein berujung petaka. Striker Irak yakni Ayman Hussein merayakan gol ke gawang Yordania dengan gaya selebrasi makan. Aksinya itu ternyata berbuah kartu kuning kedua dari wasit sehingga berujung kekalahan kepada timnya. Setelah unggul skor namun hanya bertahan 10 pemain, Yordania akhirnya berhasil comeback dan menang 3-2. Kekalahan dari Yordania memastikan Irak angkat koper dari Piala Asia 2023. The Lion of Mesopotamia menyusul timnas Indonesia dan juga Uni Emirat Arab yang gugur di babak 16 besar. Jordi Amat sebut timnas Indonesia akan kembali lebih kuat. Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023. Jordi Amat menilai skuad Garuda bakal lebih kuat di masa mendatang. Indonesia dinilai punya masa depan lebih baik dengan skuad saat ini. Garuda bakal menjadi tim dengan rataan skuad paling muda. Jordi Amat mengaku bangga bisa membela timnas Indonesia. Dia menekankan bahwa Indonesia nantinya akan jauh lebih kuat. Debut manis Maria Losieta sebagai manajer perempuan pertama di Bundesliga. Asisten pelatih Union Berlin yakni Maria Losieta sukses mencatatkan diri sebagai manajer perempuan pertama di Bundesliga. Debutnya berjalan dengan manis, usai mengantarkan Union Berlin mendulang kemenangan. Dengan absennya sang pelatih Nina Jelika lantaran suspend selama 3 laga, Mari kemudian mencari juru taktik ketika Union Berlin berhadapan dengan Darmstadt. Gol sematawayang Benedict membuat Union membungkus 3 poin di rumahnya sendiri. Debut di tim utama, Altay Bayindir janji bakal jadi lebih baik. Sebuah asa diapungkan oleh Altay Bayindir. Sang kiper bertekad untuk bisa mengembangkan permainannya agar bisa lebih diandalkan Setan Merah. Setelah menunggu hampir 6 bulan, Bayindir akhirnya debut bersama Manchester United. Ia bermain sebagai starter saat Setan Merah berhadapan dengan Newport County di babak keempat FA Cup. Debut sang kiper ini tergolong cukup baik. Meski ia kebobolan 2 gol, sang kiper berhasil membuat beberapa penyelamatan penting bagi Setan Merah. Jurgen Klopp pergi, Virgil van Dijk ragu masih di Liverpool di musim depan. Dalam 4 tahun terakhir, Van Dijk menjadi pemain yang penting bagi Liverpool. Berkat ketangguhannya, Liverpool berhasil memenangkan sejumlah trofi prestisius. Kontrak sang bek di Liverpool akan habis di tahun 2025. Tak ayal banyak rumor yang beredar terkait masa depan dari sang bek tersebut. Apalagi di musim depan Jurgen Klopp sudah tidak melatih Liverpool lagi. Dan kepada The Times, Van Dijk ditanya mengenai apakah ia akan tetap bertahan di Liverpool pada musim depan. Sang bek mengaku saat ini ia masih gelap mengenai situasi masa depannya. AS Roma mulai khawatir Romelu Lukaku tergoda tawaran dari Liga Arab Saudi. Romelu Lukaku memuji Liga Arab Saudi yang membuat AS Roma mulai khawatir dengan sang striker asal Belgia tersebut. La Gazzetta dello Sport menegaskan bahwa penyerang Belgia itu tergoda untuk pindah ke Liga Pro Arab Saudi di akhir musim nanti ketika masa peminjamannya di Stadion Olimpico telah berakhir. Chelsea telah menetapkan harga yang diminta sebesar 43 juta euro dan dengan kondisi keuangan yang sedang sulit, biaya tersebut kemungkinan besar tidak akan mampu dipenuhi oleh AS Roma. Padahal Lukaku sendiri telah menjadi bagian penting skuad Giallorossi di musim ini. Kurang memuaskan, Barcelona siap lego Jules Koundé. Jules Koundé memang kerap menjadi starter, akan tetapi belakangan ini penampilannya di Barcelona mulai menurun. Ia disebut kurang bisa bermain secara kompak dengan rekan-rekannya. Oleh karena itu, Barcelona kini mempertimbangkan untuk bisa menjual sang pemain. Kabar ini tentu saja bisa menjadi kabar yang menyejukkan bagi para beberapa klub, khususnya mereka yang disebut pernah menginginkan jasa dari Jules Koundé. Sebelumnya ia pernah diincar oleh klub Liga Inggris Chelsea. Bisa saja mereka tertarik untuk bisa mendatangkannya karena Reece James kerap mengalami cedera.
Kieran Trippier tolak tawaran dari Bayern Munchen. Kieran Trippier mengatakan bahwa ketertarikan Bayern Munchen merupakan sebuah penghargaan, namun ia kemudian menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen penuh untuk Newcastle United. Trippier menambahkan, ia tidak tergoda sedikit pun untuk bisa melihat tawaran dari klub lain yang masih berhasrat ingin bertahan lebih lama bagi Newcastle United. PSG ungguli Madrid dalam perburuan Bruno Guimaraes. Klub Liga 1 Prancis yakni PSG dikabarkan mengungguli raksasa La Liga yakni Real Madrid dalam perburuan gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes. Dilansir dari The Mirror, mereka mengungguli Madrid dan juga Barcelona, dan laporan itu juga mengklaim bahwa PSG sangat serius mengincar jasa Guimaraes. Mereka pun dilaporkan sudah membuka pembicaraan dengan orang-orang terdekat dari sang gelandang. Guimaraes sendiri disebut tidak berniat pergi dari Newcastle United, namun ia bisa saja pindah pada musim panas nanti karena klausul rilis bernilai sekitar 100 juta pound sterling yang bisa mendadak diaktifkan oleh klub yang lain. Berburu bek, radar AC Milan mengarah kepada defender Wolfsburg. Raksasa Serie A Italia AC Milan dikabarkan tertarik untuk bisa membayar Maxen Lakroni, defender milik klub Bundesliga Jerman yakni Wolfsburg. Milan diketahui kehilangan beberapa defendernya belakangan ini. Ada yang sudah pulih seperti Simon Kjaer, namun mereka masih ingin mencari satu tambahan amunisi lagi di lini belakang. Dilansir dari Sky Sport Italia, AC Milan ingin bisa memboyong sang bek di Januari kali ini. Bahagia di Bayern Munchen, Alphonso Davies tolak Real Madrid. Kontrak Alphonso Davies di Allianz Arena akan berakhir di musim panas 2025 dan ia belum menyetujui kesepakatan kontrak yang baru. Meski ada laporan dari seluruh Eropa yang menyatakan bahwa Madrid akan membuat penawaran untuk Ben Davies di musim panas mendatang, namun pemain timnas Kanada tersebut diperkirakan akan bertahan dengan sang juara Bundesliga Jerman itu. Dalam wawancara dengan media Jerman, Alphonso Davies mengaku bahwa ia memang bahagia bersama Bayern Munchen. Chelsea ikut daftarkan diri dalam perburuan striker milik Bayer Leverkusen. Klub Liga Inggris Chelsea dikabarkan ikut mendaftarkan diri dalam perburuan bintang Bayer Leverkusen yakni Victor Boniface. Dilaporkan oleh Football Insider, Chelsea segera melepas Armando Broja dalam waktu yang dekat ini dan mereka siap untuk melikunya dengan harga kisaran 35 juta pound saja. Chelsea sendiri memang dilaporkan ingin mencari striker yang baru dan Boniface menjadi salah satu incaran dari mereka. Sejauh ini Boniface sudah tampil apik sebanyak 23 kali di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan 16 gol. Kans Karim Benzema gabung Chelsea kini sudah tertutup. Chelsea dikabarkan telah menolak kesempatan untuk bisa mendatangkan mantan striker Real Madrid yakni Karim Benzema yang saat ini bermain bersama Al Ittihad. Menurut laporan dari The Athletic, rencana Chelsea adalah memprioritaskan talenta elit yang sedang berkembang, bukan pemain yang sudah senior seperti layaknya Karim Benzema. Klub Arab Saudi coba goda Luka Modric lagi. Klub Arab Saudi masih penasaran dengan Luka Modric dan mereka akan mencoba untuk bisa menggoda gelandang milik Real Madrid tersebut. Menurut laporan dari Sergio Santos, klub Arab Saudi diperkirakan akan kembali mengajukan tawaran untuknya dalam beberapa hari mendatang sebagai bagian dari upaya rutin mereka. Mereka dikabarkan akan memantau situasinya dan akan berusaha untuk memaksanya untuk pindah di pertengahan musim nanti. Jamie Carragher favoritkan Xabi Alonso sebagai penerus dari Jurgen Klopp. Jamie Carragher yakin bahwa mantan rekan timnya yakni Xabi Alonso adalah favorit untuk bisa menggantikan Jurgen Klopp di Anfield Stadium. Saat ini berdasarkan pekerjaan yang dia lakukan di Bayer Leverkusen, dia terlihat seperti pelatih muda yang paling cemerlang di sepak bola Eropa. Hal ini tentu membuatnya menjadi yang terdepan, ujar dari Jamie Carragher. Martin Braithwaite selangkah lebih dekat gabung dengan Manchester United. Kabar mengenai Martin Braithwaite pindah ke Manchester United nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dikabarkan sudah mulai memproses transfer dari ex-Barcelona tersebut. Menukil laporan dari marka, Manchester United saat ini sedang mencoba menyelesaikan satu transfer sebelum bursa transfer ditutup. Mereka dikabarkan akan mengupayakan Braithwaite agar bisa pindah menuju Old Trafford. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United saat ini lagi intens berkomunikasi dengan Espanyol. Mereka dikabarkan mencoba meyakinkan Espanyol untuk melepas sang striker di bursa kali ini.
Manchester United hidupkan minat kepada Jan Oblak. Dilansir dari Todo VAS, Manchester United masih berminat kepada Jan Oblak. Mereka akan mencoba untuk bisa mendatangkannya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United memutuskan untuk mengejar Oblak karena mereka kecewa dengan Andre Onana. Kiper timnas Kamerun itu didatangkan dari Inter Milan dengan harga yang mahal, namun performanya tidak kunjung stabil hingga sampai saat ini. Atletico Madrid dikabarkan tidak keberatan untuk bisa melepas sang kiper, asalkan mereka mendapatkan tawaran yang bagus di bursa transfer kali ini. Menurut kabar yang beredar, harga Oblak di musim panas nanti tidaklah terlalu mahal. Sang kiper dikabarkan bisa diangkut di kisaran angka 45 juta euro. David De Gea segera punya klub yang baru. Ada kabar bahagia datang dari David De Gea. Mantan kiper dari Manchester United itu dilaporkan akan mendapatkan klub yang baru dalam waktu yang dekat ini. The Daily Mail melaporkan bahwa kiper 33 tahun tersebut akan segera merapat ke Arab Saudi. Mantan kiper timnas Spanyol itu dikabarkan akan bergabung dengan Al Sabab. Jika jadi bergabung, De Gea akan jadi rekrutan besar kedua yang diamankan oleh Al Sabab di musim dingin ini. Baru-baru ini mereka berhasil menggait Ivan Rakitic untuk bergabung dengan tim mereka. Sintayong berniat mundur dari timnas Indonesia. Sintayong baru-baru ini memberikan sebuah kabar mengejutkan. Dalam wawancaranya kepada media Korea Selatan Sportkan, sang pelatih menyebut bahwa ia mendapatkan tawaran untuk melatih tim nasional yang lain. Kabar ini tentu jadi pergunjingan karena banyak pihak menginginkan pelatih 54 tahun tersebut tetap berada di nakoda timnas Indonesia, terlebih setelah ia membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kali. Dikabarkan bahwa Sintayong seharusnya tak lagi menukangi tim dari Asia Tenggara mulai minggu kemarin.